Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk update e-learning versi 451 sudah dirilis. Silahkan unduh fastnya atau update-nya di portal e-learning ya. Di portal e-learning ada di sini nih. Di alamat e-learning.kemenag.go.id. Alamatnya ada di dokumen juga, di file juga di sini. Nah, ini silahkan dilihat di domain e-learning.kemenag.go.id. Ini sudah ada fake-nya, silahkan diunduh kemudian diupdate. Apa saja yang baru di e-learning 451? Sebentar kita lihat apa saja yang baru di e-learning versi 4.51. Yang pertama, ini ada peningkatan pada fitur WhatsApp Plus ya. Jadi sebelumnya kan pada e-learning madrasah versi 4.00 itu fitur WhatsApp itu hanya dapat digunakan oleh madrasah yang menggunakan versi install dan VVS ya. Nah, madrasah yang menggunakan versi hosting tidak dapat menggunakan WhatsApp Plus e-learning karena port yang digunakan kebanyakan diblok oleh hosting ya. Jadi di versi 451 ini sudah bisa. Jadi silakan yang masih menggunakan hosting ataupun installer ataupun VVS bisa memanfaatkan fitur e-learning madrasah ya, fitur e-learning madrasah untuk terkait dengan pengiriman WhatsApp-nya ya, seperti itu. Jadi WhatsApp itu bisa digunakan untuk pengiriman pengumuman, kemudian pengiriman pemberitahuan, mengirimkan nilai ke orang tua, mengirimkan nilai ke siswa dan seterusnya ya. Jadi cukup sekali klik nanti dapat terkirim ke siswanya atau ke tujuan yang akan kita kirim begitu. Kemudian di sini yang kedua, terdapat fitur opsional ini ya. Ini tampilannya untuk yang pertama nih. Jadi kita sudah testing juga. Ini sudah berhasil terkirim ya keterangannya. Kemudian yang kedua, terdapat fitur opsional Google Drive atau local storage ya. Jadi sebelum versi 451, jika operator madrasah tidak mengatur pengaturan Google Drive atau akun Google Drive error, guru tidak dapat mengunggah bahan ajar dan siswa tidak dapat mengunggah tugas yang diberikan oleh guru ya. Nah, kini pada versi 451 madrasah dapat mengatur sendiri ingin penyimpanan tugas dan materi ajar akan disimpan di Google Drive atau local storage. Jadi di sini kita kasih pilihan nih sekarang itu. Jadi kebanyakan kan kemarin itu ada madrasah-madrasah yang masih menggunakan versi 2 ya. Banyak juga yang masih menggunakan versi 2 karena tidak ingin migrasi ke Google Drive ya. Karena di versi 3 itu kalau misalkan tidak diatur Google Drive-nya, itu akan tidak dapat mengunggah materi atau bahan ajar ataupun tugas siswa ya, seperti itu. Nah, ini kemudian bagaimana kasus-kasus yang terjadi jika misalkan ada siswa-siswa ataupun guru-guru yang kesulitan ketika atau gagal ketika upload bahan ajar ya, ketika Google Drive di pengaturan adminnya itu error atau tokennya itu expired ya. Nah, di sini sistem pada 451 ini secara otomatis ketika Google Drive error akan diupload ke lokal ya. Jadi guru dan siswa tetap dapat mengupload atau mengunggah materi-materi bahan ajar, tugas-tugas itu langsung ya, walaupun Google Drive-nya error di admin tetap dapat diunggah ke local storage. Jadi di sini kita meminimalisir kesalahan-kesalahan atau kesulitan-kesulitan ketika mengunggah bahan ajar ya, karena pengaturan Google Drive-nya yang belum diatur oleh admin ya, seperti itu. Nah, ini di sini di admin itu ada pengaturan jika penyimpanan menggunakan Google Drive ya. Nah, jika penyimpanan Google Drive itu akan tampilnya seperti ini ya, akan tampil namanya, nama akun Google-nya, kemudian di sini ada keterangan. Nah, nonaktifkan penyimpanan Google Drive. Jika dinonaktifkan, nanti semua siswa, semua guru itu akan mengunggah ke local storage ya, misalkan ke local storage aja, tidak akan dilarikan ke Google Drive. Nah, seperti ini ya. Jika ingin menyimpan di local storage, cukup dinonaktifkan saja penyimpanan Google Drive-nya. Jadi ini akan disimpan ke local storage. Kemudian di sini 3, pemisahan folder di local storage dan Google Drive ya. Jadi tugas siswa, bahan ajar, bank soal madrasah pada versi 451 sudah dipisahkan nih berdasarkan user dan tahun pelajaran agar memudahkan jika ingin mereka file berdasarkan per user dan per tahun pelajaran. Jadi nanti misalkan yang menggunakan local storage atau misalkan menggunakan Google Drive itu nanti akan ini ya, dapat dilihat folder-foldernya, misalkan ini nama madrasahnya, kemudian tahun pelajarannya, misalkan materi-materi tahun pelajaran 2020-2021, tahun pelajaran 2020-2022, seperti itu ya. Kemudian gurunya, kemudian bahan ajar, misalkan folder bahan ajar ataupun misalkan folder tugas, seperti itu ya. Nanti jadi file-filenya itu akan rapih gitu kan, seperti itu. Dan ini juga
di versi 4 itu ada kesulitan ketika misalkan mengupload tugas itu karena tidak dipisahkan by folder ya, by folder. Jadi kesulitan cukup lama, misalkan upload 1 mega misalkan itu memerlukan waktu 1 menit ya. Itu kan cukup lama ya. Nah, di sini ketika sudah dipisahkan per folder seperti ini, insya Allah akan lebih cepat gitu kan ketika proses uploadnya. Walaupun ke local storage. Kemudian yang keempat di sini ada perbaikan pada fitur copy kelas ya. Perbaikan pada fitur copy kelas ini copy dan migrasi kelas yang akan di copy. Jadi di sini untuk pada versi 4.0 itu tidak bisa memigrasi ujian berbasis CBT ya. Nah, pada versi 4.5.1 ini sudah dapat dikembalikan. Jadi dapat memigrasi ujian berbasis CBT, walaupun sebetulnya kenapa di versi 4.0 dihilangkan? Karena ujian berbasis CBT itu lebih aman melalui bank soal madrasah ya, melalui bank soal madrasah. Jadi cukup create ujian, kemudian ambil soal-soalnya, misalkan ada 40 soal, cukup ambil dari bank soal madrasah seperti itu. Namun banyak juga request boleh dimunculkan lagi karena kita tidak karena kita akan membuat satu kelas, kemudian kelas-kelas lain cukup di copy dengan ujian berbasis CBT-nya. Nah, itu kita sudah munculkan kembali. Kemudian di sini yang kelima, guru dapat menyelesaikan ujian seluruh siswa ya, first stop ujian. Nah, pada versi 4.5.1 ini guru diberikan wewenang nih untuk menonaktifkan seluruh CBT siswa yang sedang berlangsung. Nah, ketika siswa sedang mengerjakan namun oleh guru dinonaktifkan, otomatis di CBT di akun siswa akan tertutup dan muncul keterangan ujian Anda dihentikan oleh guru. Namun jangan khawatir karena nilai secara otomatis akan terakumulasi ya. Nilai secara otomatis akan terakumulasi, dan pada versi 4.5.1 ini juga nilai siswa di akun siswa itu sudah dimunculkan kembali ya. Jadi guru tidak perlu menginformasikan misalkan nilai-nilainya berapa untuk CBT. Jadi ketika siswa sudah selesai mengerjakan CBT, itu siswa sudah tahu nilainya berapa seperti itu ya. Nah, kemudian hal ini akan menjadi solusi bagi siswa yang terlambat masuk ke ujian CBT. Secara serentak pada pukul tertentu, guru dapat menonaktifkan dan menyelesaikan seluruh ujian CBT. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi misalkan kita melakukan pengaturan ujian CBT itu pukul 8 sampai pukul 10 ya. Misalkan nih, waktunya itu 90 menit ya. Nah, kemudian ada siswa yang loginnya pukul 9.30 ya. Nah, harusnya kan pukul 10 itu udah selesai ya, tapi karena kita atur waktunya 90 menit, dia akan selesai pukul 11 ya, pukul 11 ya. Nah, padahal kita pukul 10 itu sudah batas akhirnya. Jadi ini akan menjadi sanksi untuk Untuk siswa-siswa yang terlambat ujian. Nah, terlambat ujian, misalkan terlambat masuk ujian, itu bisa menjadi solusi bagi guru untuk menonaktifkan atau menghentikan ujiannya seperti itu ya. Menghentikan ujiannya. Jadi misalkan ketika pukul 10 pas itu guru bisa melakukan stop ujian. Nah, semua siswa yang sedang ujian itu akan otomatis tertutup tuh di aplikasi CBT-nya, akan tertutup dan akan ada keterangan ujian dihentikan oleh guru seperti itu ya. Jadi sini seperti ini. Nah, ini untuk fitur stop ujian. Kemudian di sini yang keenam ada peningkatan fitur absensi pada guru ya. Jadi di sini terdapat fitur absensi pada guru absen. Jadi di sini ada kerja di rumah, kerja di kantor atau dinas luar. Jadi ini memungkinkan untuk guru-guru yang misalkan kerjanya di rumah gitu kan, kemudian atau dinas luar gitu kan, itu tetap bisa absen ya. Jam masuknya berapa, kemudian jam pulangnya berapa seperti itu ya. Dan di sini guru bisa melihat rekap absennya per bulannya, per harinya seperti itu ya. Ini untuk yang peningkatan fitur absensi pada guru. Kemudian yang ketujuh ini perbaikan pada rekap absensi di akun kepala madrasah dan admin ya. Nah, pada versi 4.0 itu ketika di print out ke PDF ataupun Excel dan ketika dilihat menunya itu jam pulangnya masih kosong ya, padahal absensi sudah dilakukan oleh guru. Nah, di sini di versi 4.5.1 sudah diperbaiki. Jadi kepala madrasah ataupun admin e-learning itu bisa merekap absensi guru per harinya dan per bulannya ya. Ya, berdasarkan jam masuknya, kemudian status kerjanya di sini ya, di rumah atau di kantor atau dinas luar, kemudian jam masuknya pukul berapa, jam pulangnya pukul berapa. Ini juga akan membantu untuk administrasi guru ya, misalkan nantinya ada untuk laporan dan seterusnya begitu.
Kemudian di sini ada perbaikan pada bahan ajar berbentuk video dan dokumen Microsoft Word ya. Nah, di sini di kelas ketika misalkan guru ataupun guru mengunggah bahan ajar berbentuk video, sebelumnya pada versi 4.0 itu terbacanya teks ya, terbacanya teks. Jadi video tidak dapat diputar kecuali harus di-download terlebih dahulu ya. Nah, di sini pada versi 4.5.1 ini guru tidak harus mendownload terlebih dahulu bahan ajar berbentuk video. Jadi bisa di preview di sini bahan ajarnya, videonya bisa ditonton langsung di dalam e-learning ya. Begitupun siswa tidak perlu mengunduh terlebih dahulu videonya. Jadi cukup melihat langsung di dalam e-learning. Jadi preview seperti ini ya di bahan ajar, kemudian preview preview bahan ajarnya, kemudian bisa diputar videonya seperti itu. Kemudian di akun guru di sini template soal Word dan PDF ya kita sudah sediakan. Jadi pada versi 4.0 fitur untuk pembuatan soal bisa melalui editor di sini ya buat soal ujian itu berbentuk editor. Kemudian dari bank soal madrasah itu dari bank soal-soal yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian import soal Excel itu dari file Excel itu bisa diimport juga. Kemudian ada dua tambahan yaitu dari dokumen berbentuk Microsoft Word atau PDF. Jadi bisa PDF juga bisa diimport langsung ke ke CBT ya, ke CBT e-learning. Nah, di sini sudah ada template-nya kita sediakan. Kemudian yang ke-10 ini ada seluruh data di akun guru dapat diekspor ke PDF atau Excel ya. Nah, ini maksudnya gimana? Ini maksudnya sebelumnya itu transaksi-transaksi di akun guru seperti misalkan kita lihat ke atas rencana pembelajaran, KKM, standar kompetensi, video conference, data siswa, absensi kelas, WhatsApp kelas, jurnal guru, CBT dan seterusnya itu Excelnya masih versi XLS ya, masih versi 2003 kalau nggak salah. Nah sekarang semua dokumen, semua halaman di akun guru dapat diekspor ke bentuk PDF ataupun Excel terbaru ya. Jadi bisa dibuka di HP juga seperti itu. Ini untuk poin 10. Kemudian fitur poin ke-11 ini ada peningkatan pada versi handphone ya. Handphone di akun siswa agar lebih user friendly ya. Jadi sebelumnya kan agak kesulitan ketika misalkan dari handphone ya, baik layanan BK dan seterusnya itu tidak muncul. Nah, sekarang di versi 4.5.1 itu sudah muncul. Jadi layanan BK sudah muncul. Jadi tampilan di HP itu lebih enak gitu kan, lebih enak dilihatnya, kemudian lebih enak dikliknya gitu kan, lebih memudahkan. Nah ini contohnya menu utamanya ketika sudah berhasil login itu akan dialihkan ke forum madrasah, kemudian ada ruang kelas itu ketika diklik akan bermunculan tuh kelas-kelas yang siswa itu tergabung, kemudian ada kalender akademik madrasah, kemudian ada tugas kelas ya. Tugas kelas itu seperti misalkan tugas CBT, kemudian tugas CBT, kemudian tugas penilaian pengetahuan KI 3 dan penilaian keterampilan KI 4 itu bisa diklik juga, jadi langsung bisa muncul tugasnya. Kemudian bisa layanan BK juga. Nah ini bisa chatting juga nih, misalkan bisa konsultasi siswa ke guru gitu kan, ke guru BK-nya dan seterusnya ya begitu. Bisa juga bersifat anonim itu jadi identitas siswa disembunyikan, jadi guru BK tidak tahu siapa yang konsultasi ini. Jadi ini kan biasanya kan siswa malu-malu ya untuk konsultasi. Nah ini bisa melalui fitur anonim ini. Kemudian profil Anda, kemudian guru madrasah, siswa madrasah, notifikasi, kemudian ada video tutorial. Nah, kemudian ini ketika sudah masuk ke ruang kelas ya. Jadi ketika klik ruang kelas di sini, ini akan muncul ruang kelasnya. Misalkan kita masuk ke kelas UB ini, dibuat oleh siapa? Nah, ini ada fitur-fitur seperti kita kembali ke forum madrasah ya, kemudian ke timeline kelas. Timeline kelas itu jadi kita bisa masuk ke timeline kelasnya misalkan untuk melihat postingan-postingan yang guru kirim di kelasnya seperti itu misalkan. Kemudian pengumuman absensi hadir, jadi di sini juga siswa bisa melakukan absensi dari handphone ya. Kemudian ada video conference juga sudah muncul di versi handphonenya. Kemudian kompetensi kelas bisa dilihat juga. Kemudian KKM kelas, RPP kelas, bahan ajar siswa, data absensi, ujian CBT itu bisa dari HP juga. Kemudian tugas KI 3 itu pengiriman tugas sekarang sudah bisa di HP juga ya. Kemudian tugas KI 4, begitupun juga tugas KI 4 itu bisa dikirim juga melalui HP sekarang. Nilai raport, nah ini rekap nilai raportnya gitu kan seperti itu. Kalender kelas, jadi agenda-agenda di dalam kelas. Nah ini untuk versi HP-nya, dan ini untuk poin ke-12 yaitu peningkatan pada versi handphone ya, di akun guru lebih user friendly ya. Di sini menu utamanya, misalkan di sini ketika guru sudah berhasil login, itu ada menu-menu seperti forum madrasah, ruang kelas,
sebetulnya ada satu lagi di sini buat kelas ya. Jadi buat kelas bisa masuk ke ruang kelas terlebih dahulu. Nah, kemudian kalender akademik, kemudian chatting guru. Nah, ini chatting guru ini guru bisa chattingan di e-learning dari HP juga bisa ya, tanpa harus membuka laptop. Kemudian notifikasi itu misalkan siswa-siswa yang sudah mengerjakan tugas, kemudian siswa-siswa yang tergabung ke dalam kelas dan seterusnya. Kemudian guru madrasah ini bisa lihat juga guru-guru yang sedang online nih, misalkan pukul 12 malam masih online gitu kan, seperti itu, masih terakhir aktifnya bisa dilihat juga. Kemudian siswa madrasah, kemudian video tutorial profil Anda. Nah, ini jika guru ditunjuk sebagai wali kelas, nanti ada menu baru di sini wali kelas, dan jika guru tersebut ditunjuk sebagai guru BK, itu bisa masuk ke menu guru BK ya pada versi handphone ini. Dan di sini juga ada fitur absensi kehadiran. Jadi tanpa harus buka laptop juga sebetulnya dari HP juga sudah bisa ya melakukan absensi kehadiran. Di sini tinggal dipilih kerja di mana, misalkan di rumah, di kantor atau dinas luar. Kemudian jam masuk tinggal dipilih. Kemudian ini menu kelasnya nih, ketika guru sudah masuk ke dalam kelas, misalkan ini kelas matematika ya, dibuat oleh siapa. Nah, di sini ada beberapa menu nih, misalkan forum madrasah, timeline kelas, video conference, KIKD, KIKD itu kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Kemudian KKM kelas berapa itu bisa diatur oleh sistem atau di manual juga bisa seperti itu. Kemudian RPP kelas, jadi cukup di input saja, nanti RPP formatnya sudah sudah dapat di print out gitu kan. Jadi tanpa harus mengedit satu-satu gitu kan. Jadi ketika cukup input di form itu kita bisa ngunduh, bisa download template RPP-nya langsung berbentuk RPP. Kemudian bahan ajar juga sekarang sudah bisa diupload melalui handphone ya. Jadi guru tidak harus membuka laptop ataupun misalkan dari HP tapi versi desktop gitu kan, seperti itu. Sudah bisa mengunggah melalui handphone. Kemudian WhatsApp Blast. Nah, WhatsApp Blast ini jadi guru juga bisa mengirim pesan ke siswa, misalkan nilai-nilai KI3, KI4 atau CBT itu langsung dari HP juga ya. Jadi cukup klik menu WhatsApp Blast, kemudian akan dikirim kemana. Nah, misalkan ke siswa yang akan dikirim itu apa, misalkan CBT atau KI3 atau KI4. Nah, ini otomatis juga. Kemudian data WhatsApp Blast, kemudian siswa kelas. Data WhatsApp Blast ini jadi history WhatsApp yang kita kirim dapat diunduh, dapat dilihat dapat diunduh juga gitu kan, seperti itu. Kemudian ada siswa kelas, siswa yang tergabung di dalam kelasnya. Nah, kemudian ada absensi kelas. Nah, absensi kelas itu jadi siswa sudah absen di kelas, nanti guru bisa lihat absensi per harinya, per bulannya juga. Kemudian jurnal kelas itu jadi misalkan catatan siswa ya di dalam kelas, misalkan tidak mengerjakan tugas atau dan seterusnya. Kemudian ujian CBT. Nah, di sini guru juga bisa membuat ujian CBT dari HP juga ya. Kemudian penilaian KI3 ini guru juga bisa memberikan tugas di siswa. Kemudian penilaian KI4 itu guru bisa memberikan tugas ke siswa juga. Kemudian di sini ada pas kelas nih, penilaian akhir semester. Nah, ini nilai-nilai pas kelas. Kemudian ada rapor kelas. Nah, kemudian ada monitor siswa. Kemudian di sini monitor siswa itu jadi guru bisa melihat nih siswa yang aktif, ya, siswa yang masuk ke dalam kelas, melihat absen dan seterusnya. Misalkan mempelajari bahan ajar yang diupload itu bisa dilihat di monitor siswa. Kemudian ada kalender kelas, agenda-agenda di dalam kelas. Kemudian ada pengaturan kelas untuk merubah nama kelas misalkan ya. Seperti itu, deskripsi kelas gitu kan, seperti itu. Kemudian hapus kelas, ini bisa juga dihapus ya. Jadi misalkan kita membuat kelas uji coba itu bisa dihapus oleh gurunya. Nah, jika sudah tidak digunakan. Oke, ini untuk update di versi 4.51. Kemudian di sini ada bisa muncul pertanyaan, bagaimana melakukan update e-learning madrasah? Nah, di sini patch update dapat diunduh melalui portal e-learning madrasah ya pada alamat e-learning.kemenag.go.id. Silakan untuk melakukan update-nya itu oleh admin madrasah atau operator madrasah ya. Operator madrasah yang menggunakan e-learning. Kemudian cara update sama dengan versi 4.0, hanya saja patch-nya yang berbeda. Jadi nanti ada di portal itu ada patch untuk 4.51, tinggal diunduh kemudian diinstal, sama halnya seperti ketika menginstal 4.0 ya, sama ya. Kemudian yang kedua, jika masih menggunakan versi 2.0.0 apakah bisa langsung update ke versi 4.51? Nah, jika pada versi 4, jawabannya ya, jika pada versi 4.0.0 hanya bisa melakukan update dari versi 3.0.0, nah kini pada versi 4.51 dapat diupdate langsung dari versi 2.0. Jadi madrasah-madrasah yang kemarin masih menggunakan versi 2.0 itu bisa langsung update ke versi 4.51 ya, agar keamanannya, security-nya, kemudian
fitur-fiturnya lebih update juga gitu kan, seperti itu. Jadi bisa diupdate, silahkan diupdate semuanya ke versi 4.51. Datanya aman, data aman, tidak hilang. Kemudian pengaturan Google Drive bisa diatur sendiri, mau disimpan di lokal ataupun di Google Drive ya, seperti itu. Kemudian key yang ketiga ini, jika diupdate apakah data e-learning kami aman atau tidak terhapus. Nah, ini aman ya, insya Allah ya. Jadi kami tidak menghapus database, kita tidak, ketika update itu, setiap update itu kita tidak menghapus database atau mereset ulang databasenya. Jadi hanya mengupdate source code-nya atau aplikasinya. Nah, adapun database-nya sudah langsung di otomatis, misalkan ada tambahan di database itu otomatis dari ketika melakukan update ya, jadi proses migrasi. Jadi aman insya Allah. Jadi silahkan diupdate. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.